Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. قال الله تعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أذيبوا طعامكم بذكر الله والصلاة ولا تناموا عليه فتقسوا قلوبكم. صدق الله وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله العالمين. وبعد sebelumnya dimuliakan Allah, kemudian kepada para alumni, para guru, para ustaz, para muallimin, para ajengan, khusus kepada pengaji, kemudian kakak oji, kemudian lagi Sialawi. Alhamdulillah, ada warna congratulations luar yang sudah mendapatkan juara sekaligus saya perbedaan jam ya. Semoga insyaallah mudah-mudahan menjadi contoh nasib yang positif. Baik, kita lanjut, kita persingkatan mukadimah 135. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan idza aradallahu bil amin khairah ja'ala lahu wazira sidikin الناس يذكره وإن ذكر أعانه وإذا أراد الله بخير ذلك جعل الوزير الصدق الناس يذكره وإن ذكر له يعينه. إذا apabila kalau aradallah Allah berkehendak bil amir khaira menjadikan seorang pemimpin menjadi orang baik, ja'ala lahu wazir sidikin, maka yang Allah jadikan adalah mendampingkan dia dengan seorang menteri yang jujur atau seorang wakil yang jujur. Allah akan mengutus kepada dia seorang wakil yang jujur. Bagaimanakah wakil yang jujur? Innasya zakkarahu, ketika lupa si pemimpin ini maka wakilnya akan mengingatkan. Wa in dzakara a'anahu, kalau ingat ini si pemimpin maka si wakilnya akan membantu. Wa idza aradallahu bi ghairi dzalika, sebaliknya ketika Allah Ta'ala menghendaki kejahatan ataupun kejelekan kepada seorang pemimpin, ja'ala lahu wazir su'in, maka Allah akan mengutus kepadanya seorang wakil yang zalim atau wakil yang jahat. Innasya lam yuzakkir, ketika si pemimpinnya atau si amirnya lupa maka wakilnya tidak akan mengingatkan. Wa in dzakara, kalau si pemimpinnya ingat, lam yu'inhu, maka si wakilnya tidak akan mau membantu pada eksekusi. Baik saudara muslimin yang dimuliakan Allah, hadis ini adalah merupakan gambaran ataupun potret kehidupan yang dijelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam untaian ramalan hadis beliau ataupun ungkapan beliau, bahwa Allah Ta'ala menciptakan segala sebab itu ada musababnya. Segala apapun yang terjadi pasti ada latar belakangnya. Maka yang pertama adalah ketika Allah Ta'ala menghendaki seorang pemimpin itu menjadi orang baik ataupun orang yang adil, maka mestilah Allah Ta'ala menjadikan wakilnya adalah seorang penasehat ataupun wakilnya adalah seorang pendukung yang benar-benar mendukung yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanakah wakil tersebut? Wakilnya adalah sidik yang punya kejujuran, supaya jangan terjadi kejahatan gotong royong, jangan terjadi kejahatan jamaah, jangan terjadi wakil ataupun pemimpinnya mereka sama-sama sinergi dalam melakukan kejahatan yang akhirnya adalah menimbulkan malapetaka dalam kehidupan. Maka langkah yang Allah Ta'ala jadikan ketika Allah Ta'ala menghendaki seorang pemimpin itu menjadi orang baik, maka Allah akan mengutus kepadanya, akan mendampingkannya dengan seorang wakil yang jujur ataupun wakil yang sidik. Bagaimanakah wakil yang jujur itu? Innasya dzakkarahu wa in dzakara anahu, ketika lupa si pemimpin ini untuk melakukan kebaikan yang diinginkan, maka si wakil akan tampil menjadi seorang penasehat yang mengingatkan. Tapi ketika dia ingat si pemimpinnya, maka dia akan memberikan bantuan untuk mengeksekusi apa yang mereka inginkan. Tapi sebaliknya, ketika Allah Ta'ala menginginkan satu kejahatan dan kehancuran kepada sebuah negeri, maka Allah Ta'ala jadikan pemimpinnya adalah pemimpin yang zalim, dan kemudian wazirnya ataupun wakilnya juga adalah wazir yang zalim. Sehingga bagaimanakah yang terjadi? Ketika pemimpinnya lupa maka dia juga pura-pura lupa, tapi ketika ingat maka dia tidak akan membantu untuk mengeksekusi apa yang mereka inginkan ataupun apa yang mereka impikan. Inilah potret kehidupan. Sebagaimana dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita ketahui bahwa ada 4 orang yang merupakan tiang ataupun benteng dari perjuangan Nabi. Bicara seorang bapak yang bijaksana ataupun seorang bapak yang merupakan orang tua tempat mengadu dan curhat, maka Nabi didampingkan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Bicara dengan seorang sahabat yang sangat tegas, yang sampai julukannya adalah Asadul Harimau Allah, yang dia berani
menegakkan kebenaran meskipun di atas kilauan mata pedang. Maka tampillah Umar bin Khattab yang kita ketahui bagaimana dengan ketegasannya. Bicara seorang pemuda yang sangat alim namun adalah dermawan, maka tampillah Utsman bin Affan yang merupakan menantu beliau. Dan bicara seorang pemuda yang sangat soleh dan pintar, bahkan dia adalah pintu daripada ilmu dan Rasul adalah kotanya, maka adalah yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka bagaimana atau kenapakah sukses dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena yang mendampingi ataupun orang yang berada di sekelilingnya adalah orang-orang yang hebat atau orang-orang yang mendukung bagaimana perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan seorang suami, ketika Allah Taala ingin menciptakan atau menjadikan seorang suami menjadi seorang suami yang soleh, menjadi contoh teladan dalam kehidupan anak ataupun istrinya, maka Allah Taala akan mendampingkan kepada dia seorang istri yang solehah. Karena di balik kesuksesan seorang suami ada doa dan kekuatan cinta seorang wanita. Kita lihat bagaimana Yusuf, kita lihat bagaimana Rasulullah ada Khadijah, kita lihat bagaimana Nabi Adam ada Hawa, kita lihat bagaimana Presiden Soeharto ada Ibu Tin, kita lihat bagaimana Habibie ada Bu Ainun yang setia menemaninya hingga cinta dipisahkan oleh kematian. Karena ketika terjadi yaitu dua kontraksi ataupun dua atau satu pernikahan yang punya idealis yang berbeda, artinya indah sejalan, tidak seirama ataupun tidak sejalan, maka akan terjadilah kontraksi yang sangat luar biasa, akhirnya pecahlah hidup keluarga. Makanya Nabi ataupun makanya Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan menjodohkan seorang baik kepada orang baik dan yang jahat kepada orang jahat. Apa ini maksudnya? Kalau Anda ingin mendapatkan kebaikan, bentuklah diri Anda menjadi kebaikan, maka secara otomatis Allah akan menjodohkan Anda dengan orang baik. Maka yang baik akan bertemu dengan orang baik, yang tidak baik akan bertemu dengan orang yang tidak baik. Maka imam makmum adalah sejalan. Ketika makmumnya membantah, maka imamnya akan rusak. Ketika imamnya juga tidak benar, maka salat makmumnya juga akan binasa. Oleh demikian, yang Allah Ta'ala lakukan untuk membimbing seseorang sama dalam kehidupan kita. Jika Allah menginginkan taufik dan hidayahnya menembus jantung kita semua, maka yang Allah lakukan adalah menggerakkan hati kita untuk duduk dengan orang-orang baik. Yang kata Nabi, jalisu ma'as salihin, ya kan, wasailul ulama, ya kan, yaitu duduklah bersama orang-orang soleh dan kemudian bertanyalah Anda kepada para ulama. Karena teman yang soleh itu akan mengajak kita menjadi orang soleh. Tapi ketika Allah akan menjadikan kita anti terhadap taufik dan hidayah Allah, maka Allah akan mengutus ke tengah-tengah kehidupan kita sahabat-sahabat yang bisa merongrong kepribadian, akhirnya kita jauh daripada agama yang Allah Ta'ala tuntunkan. Maka cara Allah menjadikan negeri itu negeri yang lemah riba, Allah pilih pemimpinnya dan Allah Ta'ala jadikan wakil yang mengingatkan. Dan cara Allah ketika akan menjadikan negeri itu negeri yang hancur, Allah pilih pemimpinnya dan kemudian wakilnya bukanlah wakil yang membantu dan mengingatkan. Makanya pilihlah teman, karena teman Anda adalah corak dan pemimpin daripada hidup Anda. 136. Idza akala ahadukum ma'a jama'atin wasyabi'a, jika kalian makan bersama, wasyabi'a, kemudian kenyang duluan. Ketika kalian makan sama-sama, wasyabi'a, kemudian Anda kenyang duluan, fala yarfa' yadahu, maka jangan angkat tanganmu. Fala yarfa' yadahu, maka jangan angkat tanganmu. Hatta yarfa'al qaumu, sampai jamaah yang lain mengangkat tangannya. Fa innahu yukhjil jalisahu, karena jika angkat tangan Anda itu akan membuat malu teman yang ada di samping Anda. Idza akala ahadukum ma jama'atin, ketika kalian makan bersama, wasyabi'a, kemudian kenyang duluan, fala yarfa' yadahu, jangan angkat tangan, jangan cuci tangan, hatta yarfa'al qaum, sampai kaum ini menyelesaikan makannya. Fa innahu yukhjil jalisah, karena kalau kalian angkat tangan, maka yang sebelah Anda akan merasakan malu untuk melanjutkan makannya. Baik saudara kaum muslimin, dengan agama hidup ini akan terarah. Yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah adab ataupun etika daripada bagaimana kehidupan kita. Menjaga perasaan orang lain bukan hanya sekedar, bukan hanya ketika kita menjadi seorang tetangga, tapi ketika kita makan dengan orang ataupun dengan teman-teman kita, maka kata Nabi SAW, jagalah adab yang diajarkan Nabi. Ada pada makanan kena makan, kan? Termasuk cara duduknya seperti apa. Termasuk makannya boleh lahap tapi jangan kelihatan lahap. Makanya makan yang diajarkan Nabi itu 3 jari. Kenapa 3 jari? Karena dengan 3 jari akan gampang dikunyah dan kemudian lambung kita akan bisa menerima apa yang kita makan maksudnya. Kalau sampai kita memainkan 5 jari, maka ini akan main seperti makannya orang rakus. Nabi mencontohkan bukan demikian. Supaya apa? Supaya terjadi syuaish. Apa itu syuaish? Tenang dalam menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika tidak cocok atau tidak sejalan,
Magodang-godang tu au minta maksudnya kan, indah mampu untuk tahun menerimona. Kemudian termasuk juga adalah makan buah sebelum makan. Artinya makan buah sebelum makan besar. Untuk apa? Supaya lambungnya jangan kaget bahwa dia akan ditabrak oleh makanan besar yang pada akhirnya lambungnya akan mati ataupun akan off tiba-tiba. Maka pancinglah dia dengan makan buah. Termasuk cara duduknya juga demikian. Dan termasuk adabnya kata Nabi SAW, ketika kita makan dengan orang lain, kemudian Anda kenyang duluan, maka jangan cuci tangan, jangan angkat tangan. Biarkan tangan Anda di situ. Ondo na julun siya dito tubang ya bang kan. Larap mangan bersama ulang kubutong pajolo palambat-lambat na niya kan. Oh tik bayan. Kalau perlu naman nung butong pe tambay sulis tampo dongonon. Palamangan busi atau karak busi ulang pati daun kedan sapu tangan ataupun lap tangan. Aso deh menyurun butong be. Nah ketika mengoleh maksud na bayan tangkil ni mangku kipas adop kalak naik ulang balik bayan. So memulai dia minum maksud na kan. Kalau ada pada ini tobang-tobang idon. Rupanya isu dia adalah marja dan masdar dan referensi adalah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menjaga perasaan orang ketika makan, karena makan ini adalah riskan. Di sana ada rasa malu ketika kita maksudnya dibilangkan, apalagi yang memang sifatnya adalah pemalu, atau mungkin dia baru pertama masuk ke dalam rumah Anda. Maka sahibul baitnya yang punya rumahnya mesti menjaga etika, bagaimana cara supaya tamunya tetap lahap makan dan akan dia masih ditemani dalam makannya, akhirnya tidak yukhjil atau yukhjal, malu padahal dia belum kenyang. Maka supaya tidak malu, palambat tanganmu. Minimal kata Nabi, la yarfa yadak, janganlah angkat tanganmu sebelum dia menyelesaikan makannya. Maka itu artinya adalah supaya dia tetap melanjutkan makan dia sepuas-puasnya, sebab dia masih merasa kita temani dan kita ridho dengan apa yang dilakukan. Maka adabnya kata Nabi, ketika makan jangan angkat tangan atau jangan cuci tangan sebelum teman kita menyelesaikan makannya. Itu adab yang disampaikan Nabi. 137. Idza hajjar rajulu bimalin haram. Ketika seorang laki-laki melakukan haji dengan harta yang haram. Ketika seorang laki-laki atau ketika seseorang melaksanakan haji dengan harta yang haram. Faqal, kemudian dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, bertalbiyah. Qala lahu azza wa jalla, maka Allah jawablah talbiyah dia. La labbaika wa la sa'daika, gabus bude. Bohong kamu. La labbaika wa la sa'daika, bohong talbiyahmu. Tidak benar kau datang menjunjung perintah. La labbaika wa la sa'daika, tidak benar kau datang menjunjung perintah. Idza hajjar rajulu bimalin haram, ketika seorang laki-laki datang melaksanakan ibadah haji dengan harta yang haram. Faqal, kemudian dia mengata labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Qala lahu azza wa jalla, maka talbiyahnya akan dibalas ataupun dijawab oleh Allah. La labbaika wa la sa'daika, tidak ada talbiyahmu atau talbiyahmu adalah penuh dengan kebohongan. Baik, Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bahwa syarat untuk mendapatkan ibadah haji atau umrah mabrur ada 3. Pertama, biniyatin khalisatin, muslim yang semata-mata niat. Yang kedua, bi'ilmin tamah atau bi'ilmin yattabi' kama fa'alan Nabi, dengan ilmu yang dikuasai sebagaimana manasik atau ibadahnya Nabi. Yang ketiga adalah bimalin halal, mesti harta yang kita bawa ke sana adalah harta yang halal. Berarti kalau tercancel salah satu yang 3, anggap ilmunya mumpuni, niatnya ikhlas, tapi hartanya haram, maka tidak sampai dan tidak akan bisa menjadi haji mabrur. Efeknya, kata Imam Al-Ghazali, orang yang pulang melaksanakan haji atau umrah mabrur, abarru mimma qablah, dia akan menjadi lebih baik daripada sebelum dia berangkat. Itu efek. Kalau yang tadinya dia agak pelit, dia tidak pelit. Kalau yang tadinya sholatnya hemat, cuma jamaah, cuma sholat wajib, maksudnya ada tambahan terus sholat sunnah. Kalau tadinya duhanya masih tinggal-tinggal, maka setelah pulang duhanya insya Allah nggak tinggal. Kalau tadinya mikir untuk melakukan silaturahmi karena alasan untuk kehidupan, maka setelah pulang gemar, targhib, motivasi dia untuk melakukan silaturahmi. Kita akan melihat tergambar pada kebiasaan dia. Kalau ada sesuatu yang dibangun setelah dia pulang, maka itu pertanda Imam Al-Ghazali mabrurun. Maka arti mabrur semakin baik setelah pulang. Dadengan mun madengan, kalau mukmun malom itu warna mabrur. Cuma syarat mabrur itu ada 3. Pertama, biniyatil khalisah, niatnya semata karena Allah. Kenapa mesti atau ini menjadi syarat? Karena ibadah paling mahal adalah haji. Salat nggak perlu pakai biaya, puasa nggak perlu pakai biaya, ya kan? Zakat biayanya dikit, ya kan? Kemudian haji biayanya gede, apalagi penantian adalah lama. Maka karena dia penantian lama dan membutuhkan finance yang lumayan juga,
maka riskan kepada kesombongan karena tidak setiap orang bisa melakukan dan melaksanakannya. Mungkin di satu kampung kalau ada yang berangkat 3 atau 5 orang itu sudah hebat, dan itu sudah terhitung orang yang lebih mapan ekonominya dibanding yang lainnya. Betul tidak? Maka karena orang tidak mampu, riskan, resikonya adalah sombong, ya kan? Karena dia lebih mampu dari yang lain secara finansial, gitu. Maka perlu lillah di sini. Yang kedua, kenapa perlu lillah? Orang yang mau berangkat haji mesti mengalah. Apa mengalahnya? Mungkin Anda pernah disakiti. Namun kalau Anda mau berangkat, mengalahlah supaya Anda minta maaf. Tidak mesti Anda didatangi untuk minta maaf. Demi apa? Demi untuk mendapatkan nilai mabarurnya. Berarti mesti sering makan hati, berulang jantung, mengalahkan ananiyah atau keegoan kita. Demi untuk mendapatkan nilai mabarur. Penuh perjuangan, penuh liku-liku, penuh olah kerikil tajam, penuh tanjakan, penuh jurang, bahkan penuh tangkokan-tangkokan, ya kan? Ini orang yang mau berangkat. Makanya perlu lillah, karena lillah konsekuensinya adalah mengalah demi Allah, bukan menang demi Allah. Jadi mengalah demi Allah, biarkan kemenangan adalah dari Allah, maksudnya ini yang pertama. Yang kedua, syarat daripada haji mabrur itu adalah mesti ilmu. Tidak ada ibadah yang paling susah ataupun ibadah yang paling banyak lika-liku dan kasusnya melainkan dalam perkara ibadah haji. Contoh, kalau kita sholat, wuduknya pakailah madhab Syafi'i. Ketika haji, mesti kita ketahui bagaimana cara wuduk madhab yang lain. Seperti madhab Maliki atau madhab Hanafi, demi untuk menangani kasus ketika kita tawaf. Kalau tawaf itu kata Nabi adalah kas-sholati, seperti sholat. Cuma perbedaan, kalau sholat cuma bicara dengan khaliq, kalau tawaf boleh sambil bicara dengan makhluk, tapi mesti dalam keadaan wudhu. Maka kalau nggak tahu cara wudhu madhab Maliki dan apa yang membatalkannya, kita bertahan di madhab Syafi'i, maka tawafmu tidak akan sah sampai selesai. Andai pun Anda tawaf terus-terusan karena kondisinya crowded, zahmah, padat manusia, maka pasti batal terus wudhu Anda. Akhirnya tawaf dan akhirnya tawafnya tidak sah, alamatnya umrahnya tidak sah, hajinya tidak sah. Maka mesti ada ilmu bagaimana keluar dari permasalahan ini. Lahirlah namanya taklid. Apa itu taklid? Pindah sejenak madhab demi untuk menangani kasus dalam madhab. Maka wudhu siapa yang kita ambil? Hanafi, Maliki. Bagaimana cara wudhunya? Itu ilmu. Makanya perlu ilmu dalam melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Melontar jamrat bisa saja Anda lemparkan dengan 5 jari, sah bisa, tapi bukan begitu yang dicontohkan Nabi dalam mazhab Syafi'i. Dalam kitab Al-Idah fi manasikil haji wal umrah karang Imam Nawawi, maka yang dibutuhkan adalah kerikil, dan cara sunnah pegangnya adalah 2 jari, telunjuk dan jempol. Coba begini caranya. Nah, perkara sunnah, tapi ini yang dicontohkan Nabi secara fikih maksudnya kan, berarti perlu ilmu maksudnya, betul. Yang lebih luar biasa adalah orang berangkat ke sana, pasti dia mengkambing buta, ingin berada di masjid semenjak sampai pulang. Akhirnya sering orang lupa, ketinggalan dan nggak tahu jalan, akhirnya tersesat, tidak bisa pulang. Merusakkan, merepotkan dua alat tebak. Atau terkadang dihadapkan kepada 2 kasus antara Allah dengan manusia. Mana dia berangkat ke masjid Arba'in, tengah di pintu kamang tinggal nanti pak. Kau jangan memang kau jarkon itu sundau itu beri 20 tahun pensiun ni orangnya. Rap datang umpung dongani mana nggak audio di kamar nih. Nyaris batallah Anda untuk melanjutkan Arba'in. Mana yang antum pilih? Temanin si nenek yang sedang sakit dan takut, ataukah Anda berangkat ke masjid dengan ego dan alasan ibadah? Maka kalau kita ambil masjid, Anda meninggalkan surga yang ada di hadapan mata. Berarti korbankan Arba'in Anda, raihlah surga di hadapan mata. Mana dia? Ada si nenek yang membutuhkan bantuan Anda. Kenapa? Karena meringankan beban orang beriman, pahalanya kata Habib Umar lebih besar daripada membangun Ka'bah. Membiarkan gelisah orang beriman dosanya lebih besar daripada menghancurkan Ka'bah. Ada surga di hadapan mata, kenapa antum meraih surga yang jauh di sana? Nah, ini kasus dan perlu ilmu. Maka kata Imam Al-Ghazali, ilmunya mesti mumpuni. Ini sudah nggak cukup manasikon 5 kali kita. Inomat dari manasik 7 tahun baru betul-betul. Arafah contoh, ya kan? Mana batas Arafah? Kalau sampai dia contohnya wukufnya di sebelah Masjid Namirah, karena Masjid Namirah itu masjid di Arafah, maksudnya dibagi 2. Setengahnya masuk wilayah Arafah, setengahnya masuk wilayah Tanah Haram. Kalau dia di masjid ternyata tempat duduk dia adalah dalam masjid masuk di wilayah Tanah Haram, maka wukufnya tidak sah. Padahal masjid depan ibu tiap rupa tarjuh kia pas di Tanah Haram lah ya bang. Kan bagi 2 masjid kan. Tanah halal, maaf, tanah halal, tanah haram. Juki sorry.
hanya sekedar pindah satu langkah, sah wukufnya. Tapi karena berada persis di perbatasan halal dan haram, tidak sah wukufnya. Padahal al-hajju Arafah, haji adalah Arafah, tidak sah berarti haji. Karena puncak haji itu adalah Arafah. Urusan tempat duduk tidak sah, kan? Nah, perlu ilmu. Makanya kata Nabi, ilmu yang mumpuni. Yang ketiga, adalah harta yang halal. Kalau haram hartanya, maka ucapan talbiyah dia kata Nabi, bo penang tangis yang ucapkan lebar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ini contoh kan, dijawab Tuhan, la labbaik wa la sa'daik. Kamu sudah ini mau bertangis-tangis kan, lupa orang ada campur Tuhan yang kedatangan dia. Kasih jawab Tuhan, duyufullah, jawab duyufur rahmat. Kalau mereka tamu Allah, tamunya rahmat. Dan kemudian tamunya Rasulullah, ini sejauh Allah. Sama ada ziarah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jitu bi ishtaqin laka ya Rasulullah munzu zaman. Aku datang kepadamu dengan kerinduan yang sangat luar biasa. Sambil ilahuna ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika. Nggak dijawab Nabi minta, morning Nabi minta Gabus budai ya berkosan tulah ya berkosan haram yang Nabi minta la labbaika wala sa'alaika. Berarti syarat natulun mustir daftar korban haji boleh sendiri Pak. Ada sendiri untuk wilayah Bogor antara 20 sampai 27 tahun pensiun. Umur tersendiri gitu 40 mak, kalau 27 tahun mak 60 pitu pada selamar napas. Daftar kon sendiri. Nang kon buat porsi naik jolo asal ngapa cukup efek. Ini itu buat porsi naik kan. Ini malam daftar urusan di Tuhan demi mencukupkan insyaallah. Jadi jelas nih ya. Berarti syarat hajion mestilah betul-betul halal itu tersebut. Lanjut 138. Udzkuru, sebutlah, ceritakanlah, sampaikanlah ma'asina mautakum, kebaikan dari orang-orang yang sudah meninggal. Ceritakanlah kebaikan orang-orang yang sudah meninggal. Wa kuffu an masawihim, dan kemudian tahanlah mulutmu untuk membicarakan kejahatan mereka. Tahanlah mulutmu untuk tidak menyakiti mereka. Baik, adab lagi uzkuru mahasina mautakum, sebutlah adong lumanon untuk abang kebaikan non ay kejahatan non ngatur dia dokon kan adong busena mesti dokon dia me kejahatan di Abu Jahal atau Abu Lahab contoh di jidon mesti tahu. Allah cerita tentang dia, berarti tidak selamanya kita menggibah orang itu jadi dosa. Terkadang kita menggibah kalau ada manfaatnya, boleh biasanya. Contoh supaya orang terhindar daripada dia. Contoh dong sadar bayo ulang lo maksud dong pemali contoh nomor dongan duzen dor nama rugi contoh mago motor dulu kan oh mungkin sudah orang kan aku sini mentok itu kon mentuala aku mago kan gibah karena yang makan gibah kau bilang kamu tidak kenapa tuh membicarakan orang yang bukan ada di kita. Tapi ada terkadang kejahatan itu mesti kita sampaikan supaya orang selamat dari adab. Boleh gitu, ya kan? Tapi kejahatan orang meninggal jangan pernah sebutkan. Kenapa? Apa manfaatnya juga? Orang nggak perlu menghindar dari dia, jasanya sudah mati, ruhnya sudah kembali kepada ilah. Lalu untuk apa kita ceritakan? Jangan karena hotnya, karena panasnya pembahasan, akhirnya beruncinglah untuk menceritakan aib seorang yang meninggal. Kata Nabi, "Udhkuru mahasina mautakum." Kalau Anda mau cerita tentang orang meninggal, sebutkan kebaikan dia. Karena dari sekian tumpukan kemaksiatannya, pasti ada mungkin sepercik selempengan dari kebaikan yang mesti kita ambil dari dia. Karena tidak selamanya manusia itu kotor, tapi akan ada sisi kebaikan, ada sisi terang, ada sisi gelap. Ambil terangnya, sampaikan kepada orang supaya dijadikan sebagai contoh. Ya kan? Waqufu an masawihim, dan jangan sakiti mereka. Artinya tajam, betulnya dia mengisahkan ke lain. Maka jangan ceritakan tentang kejahatan lain. Ini yang malu 40 tahun ini berjawab, turun penghuni ini. Itu nggak ada, sebenarnya penghuni ada kan? Cuma mah marsalat cerita on body kan? Kita takar-takar juga ya cerita ini sudah ngatur lah. Timbal balik berhukum nih, jadi kecek kalak, pasti kecek kalak ini.
Na mangulo na bang? Ini prinsip kan. Na dapat kita sadar yun na itanong na tuwari. Ini betul di ba? Pala tuwari anong masalah niya lak ni solusyon mo, anjong pasti dong masalah. Pasti. Aw nang kinusolusyon masalah niya laki par. Nang gulokon kalak na isita mabang siya bang, sita bang. Matulu bulan yajam. Musia dong kon sekian. Ipaksaon mo abang ubanto sa selamat ng siya. Yakin mo ang jot inintuhan mo sa ideologi say. Kasi di miyay. Nangarap mo, ngapos ang dir gunti yun nulih nun kan. Nalumayan din par kan. Cuma mau tangis-tangis. Mulai irit ada mulai tangis-tangis. Tinggal kita. Jod gunti Tuhan mo siya insyaallah. Imen na mangulwa. Ikece yarak na mati, dung mati ba pasti ikece yarak titik. Nasunod niya. Dengan tuh orang tuh di bawah aba hukum tak perlu aba na hukum pasti dengan anak itu kan gitu kan. Ihajian orang tua di bawah contohnya orang meninggal kan pasti dung habis itu timnai dung meninggal kibah kok pernah menung ojo. Ihajian anak ini dari itu. Nasunod deh. Akar pikir yang mengundur. Rahoy pardung pindah tuh sada tempat contoh. Malen ko tuh tetanggang. Aturan anjor pe ko jarkal belanja tuh waktu itu buang langsung ditandang. Ruang usum di muselo pom mga contoh nobot usum perjalanan nobot don da kejadian itu masih nobot kan cuma ngawi dah so contoh kan kurang mengalam cuma profesi musuh tak dulu nah terus bilang mulai alasan memang kamu kan terus nomor satu jadi rumusnya baik baik jahat jahat baik baik jahat jahat baik jahat baik baik jahat lari. Nah, pokoknya lubus na manguluan. Kesunjud yun. Ano ba kan? Tanong kon magyot. Isa ro siya. Misalkan makasin. Kita ambil sisi kebaikan seseorang. Supaya sisi kejahatannya kelak kita. 139. Adhibu ta'amakum bi dzikrillah. Leburlah makananmu dengan berzikir kepada Allah. Leburlah, hancurkan. Hancurkan makananmu atau hilangkan kenyangmu dengan berzikir kepada Allah. Wassalat juga dengan melakukan salat. Wala tanamu alaihi, jangan langsung bodong setelah makan. Fataksu qulubukum, hatimu akan keras. Fataksu qulubukum, hatimu akan keras. Najolo bagi kampung ngarong mangan borgin. Dok aman dan julong bumbung tay mangan potong di tingkat betul nggak mangan ini cuma tinggal konsote nggak bisa turun lebih hilir sulung lebih hilir di sini nggak bisa turun tamu sebelum itu kan ada contoh nggak mudah kalau soal rice cooker nggak dari pak dari song nak cooking all time do kan nggak jual kan banggar nggak jual soban keluar di jombu jual sebelum sudah sudah jadi warna jadi alat bakaran jogot kan ini sih tinggal kontangan nggak gampang perdahan dan jolo sana itu orang saja doang alhamdulillah pada untuk keadaan dulu kalau nggak mindahin dan nanti dia bang nanti terus ini saudara kaum muslimin yang memuliakan Allah nah ahlu nasihat Nabi tidak pada mangan ulang modal pertama kolesterol naik kemudian tekanan darah tidak akan baik kemudian lambungnya akan rusak. Artinya, jangan sampai bawa makanan Anda ke dalam tidur Anda. Karena itu akan mengundang sebuah penyakit kepada Anda. Secara teori kedokteran. Tapi teori hadis Nabi itu akan mengeraskan hati Anda. Pertanyaan, kalau teori kesehatan dok atau kedokteran itu adalah akan terjadi kontraksi terhadap jasad zahir kita. Sementara teori hadis Nabi adalah akan mengeraskan hati kita. Mana bahaya yang lebih besar? Keras hatimu atau jasadmu yang sakit? Keras hati kan? Berarti teori kedokteran diambil dari sini. Maka kalau mesti makan contoh dianjurkan oleh Nabi ataupun para praktisi kesehatan, makanlah yang tidak mengandung karbon, termasuk makan buah, termasuk roti gandum, ya kan? Juga termasuk beras merah, karena karbonnya ringan, seratnya tinggi. Betul memang. Kalau mesti dan andai pun sudah makan, bawalah zikir, bawalah salat. Orang jual martahan nomor 1 sekali. Sudah berukunnya pangan di parti. Mer mago jual sudah siang bertoki kan masuk jual usus kecil. Dari prosesnya maksudnya mak keringat dan segala macam, baru obat boleh nggak masalah.
Ang uyo kan ko manaik pun buluk yakin bidai pak. Menun di pengambilan fatak suku. Berarti intinya gula berasal dari pola hidup yang tidak sehat. Pola hidup yang tidak sehat akan berakhir kepada hati, ya kan, urusan hati. Maka kata Ibnu Sina, nah judulnya luar ini abang The Father of Doctor, bapak dokter sedunia, mengenai ketenangan hati adalah 2/3 dari kesembuhan dari segala penyakit. Betul kan? Kaitan dia markait video. Jadi hadis kedokteran di karo cuma itu dokter itu jasad yang boleh dia apa? Nah itu dokter hati masuk faktor suku. Jadi kenapa orang gampang marah? Karena suka makan marah. Termasuk kenapa orang gampang naik pitam emosional? Karena suka cara hidupnya tidak sehat, seperti makan jam berapa pun yang dia fatak suku. Kenapa orang jadi malas sholat subuh? Karena suka makan nasi goreng tengah malam. Kenapa harusnya tengah malam? Jangan dari basah. Akhirnya dia susah untuk buka mata ketika sholat subuh, ketika waktu subuh maksudnya. Sebab terlambat di tidurnya pasti akan terlambat bangunnya. Karena rumus mata butuh waktu 8 jam di waktu malam untuk tidur. Kecuali orang yang biasa dalam begadang. Misalkan amanta, begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada artinya, kan itu kan? Aman terima dok nah mengutasikin pengen kumul ini yang murid di apa Surya lain tadi itu cinta boleh SD ya tasik deh kan nah sujud mesin tasik itu saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Jadi onma hadis kesehatan maksudnya. Jadi keras hati karena dia pola makannya tidak sehat. Lanjut 140 terakhir, arba'u da'watin la turad, 4 doa yang tidak akan pernah ditolak. Mengangkat tolak Tuhan doa engkau. 4 doa yang tidak akan ditolak. 1, da'watul hajj hatta yarji', doa orang yang haji sampai dia pulang. Abang Surid, abang kakak Marti kan. Bain ta'alikna dalam kitab Bughyah sampai 40 hari kan. Kan malaikat itu terkait. Kalau mah abang ketemu yang keluar. Tekan naik. Nah, dulu sudah aman baik. Dulu tu siapa sambung pulang baru sudah sangat biasa. 2, wada'watul ghazi hatta yasduru. Doanya orang yang perang sampai ia pulang dari perangnya. Dalam kurung sama dengan doanya orang yang menuntut ilmu. Lagi dari pendokna, man kharaja fi talabil ilm faqad kharaja fi sabilillah. Sama dengan kita benar kurang ditolak mengalawan hawa nafsu entah untuk orang baru mengaji bukan ibadah sesaan haul kan hati-hati entah dengan dia orang kan wa da'watul marid hatta yabra, doanya orang sakit sampai dia sembuh makbul saja deh, cuma ngomong makbul itu siap butuh makbul deh ini sebab itu doa awal dia mahal menjadi tulang ni weh kalau reasoning bukan. Wa da'watul akhdi akhihi, doa seorang saudara terhadap saudaranya, sahabat terhadap sahabatnya, teman terhadap temannya. Bi dhahril ghaib, di belakangnya, doa diam-diam maksudnya. Sip-sip uduahkan ayah lutfi. Nah kau bulan ni. Nah udah kontong tusiangan tentu dia kakak sip-sip uduahkan aku bulan ni. Syuk lagi wa asra'u haula'i da'wat, yang paling gesit atau yang paling cepat dari semua doa ini ijabatan, diijabah sian lopaton isimat dia mana paling cepat kau bulan. Da'watul akhi li akhihi bi dhahril ghaib, doa yang diam-diam terhadap saudara dari ibarat itu saja. Sedangkan pada sukses yang usaha mengalami jujur mudah sip-sip kan kayak sukses kok misalnya mungkin orang gitu kan. Gimana paling coba tidak? Ima abang syukur lu bahat dengan dia. Ini syukur lu bahat.